Agustus menjadi bulan istimewa bagi rakyat Indonesia. Setiap tahunnya di bulan ini masyarakat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus. Lalu memasuki usia 79 tahun Republik Indonesia, apakah masyarakatnya juga sudah merdeka secara finansial, terutama bagi mereka yang masih menjadi sandwich generation? Pada 2021 lalu tercatat sebanyak 48,7% masyarakat Indonesia produktif atau yang berusia 25 hingga 45 tahun menjadi sandwich generation dan memiliki tanggungan atas finansial keluarganya. Dari jumlah tersebut, ada sekitar 13,4% yang telah memiliki kesiapan finansial dalam memenuhi pengeluaran pokok, menabung, dan berinvestasi. Faktor pertama penyebab sandwich generation adalah kurangnya kemampuan seseorang dalam mengatur finansial. Dengan memiliki beberapa tanggungan ekonomi sekaligus, sandwich generation membutuhkan pengetahuan terkait literasi keuangan agar dapat lebih terampil mengalokasikan pemasukannya. Sedangkan makna dari merdeka secara finansial atau financial freedom bukan sekedar berarti memiliki banyak uang, namun lebih dari itu. Kemerdekaan finansial diperoleh jika masyarakat di suatu negara dapat hidup dengan pantas, secukupnya, dan bebas dari hutang yang tidak produktif. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih sulit bagi generasi muda untuk bisa meraih merdeka finansial. Bahkan mayoritas dari mereka menggunakan dana pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Mengutip data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Indef pada 2023, jumlah penerima dana pinjol pada generasi muda di bawah usia 19 tahun tercatat berjumlah 72.142 orang dengan total jumlah pinjaman sebesar 168,87 miliar atau setara 0,4%. Sementara yang berusia 19 sampai 30 tahun, jumlah penerimanya sebesar 10.914.970 orang dengan total jumlah pinjaman sebesar 26,87 triliun atau 60,1%. Sedangkan yang berusia 35 sampai 54 tahun, jumlah penerimanya sebesar 6.489.965 orang dengan total pinjaman 17,89 triliun atau 35,7%. Dan mereka yang berusia di atas 54 tahun membentuk porsi 3,8% dengan jumlah penerima dan total pinjaman masing-masing sebesar 686.354 orang atau 1,99 triliun rupiah. Menurut financial expert CNBC Indonesia, Aulia Akbar, ada beberapa yang menjadi hambatan bagi para generasi sandwich untuk bisa merdeka finansial. Jadi sebetulnya semua orang bisa merdeka finansial ya, terlepas dia dari generasi sandwich atau tidak gitu. Asalkan mereka punya strategi yang jelas dalam mengelola keuangan dan juga merealisasikan tujuan finansial mereka. Nah, hambatannya tentunya beda ya sama orang yang bukan generasi sandwich itu sendiri ya. Otomatis generasi sandwich itu kan tanggungannya banyak. Dia harus menanggung orang tuanya dia dan keluarganya dia juga. Nah, kalau dia punya anak ya bertambah lagi ya. Belum lagi ada yang harus menanggung adiknya dia gitu. Nah, biasanya dari tanggungan-tanggungan yang banyak itu pengeluaran sehari-harinya juga banyak. Alhasil dia akan lebih sulit untuk mengalokasikan uang untuk berinvestasi atau menabung. Itu sih sebetulnya yang jadi perhatiannya sih. Menurut Akbar, untuk bebas dari generasi sandwich, seseorang tidak bisa berjalan sendiri. Untuk bisa bebas dari menjadi generasi sandwich, diperlukan dukungan dari keluarga yang bersangkutan. Dengan kata lain, keluarga juga harus melek dan paham dalam mengelola keuangan. Oke. Pertama kali dia nggak bisa jalan sendiri. Ya. Dia harus, keluarganya dia itu juga harus melek finansial. Jadi nggak bisa dia jalan sendiri. Kalau memang dia punya pengelolaan keuangan yang baik, tapi keluarganya dia benar-benar nggak bijak dalam mengelola uang, percuma. Ujung-ujungnya pengeluaran dia bisa bengkak gitu, dan dia juga harus menanggung keluarganya itu. Ujung-ujungnya nggak akan ada uang yang bisa dia spend untuk
menabung atau investasi di situ. Jadi memang PR-nya mengedukasi keluarga sama mengedukasi diri sendiri di situ ya. Barulah setelah mereka sudah paham, dia bisa belajar mengelola cash flow-nya mereka, terus langsung menciptakan proteksi keuangan juga ya, mulai dari jaminan kesehatan, asuransi jiwa dan lain sebagainya. Baru setelah itu dia bisa mengalokasikan uang untuk menabung dan berinvestasi ya. Tapi paling dasar pondasinya adalah edukasi ke keluarga dan dana darurat, ya intinya proteksi dulu lah sebelum dia berinvestasi. Menurut Akbar, instrumen investasi yang cocok bagi generasi sandwich adalah investasi yang harus dipahami cara kerjanya serta resiko sebelum memilih instrumen investasi tersebut. Jadi kalau kita bicara instrumen investasi, tentunya instrumen investasi yang tepat adalah yang dia pahami dengan betul cara kerjanya dan risikonya serta rewardnya itu sendiri ya. Kalau untuk jangka panjang pastinya kan ada reksadana saham, reksadana indeks atau saham itu sendiri. Jadi atau emas gitu ya. Jadi semakin panjang jangka waktu investasinya, semakin fleksibel pilihannya, semakin banyak dia mau pakai surat berharga negara juga bisa gitu. Tapi ketika semakin pendek time frame investasinya, sangat disarankan untuk pakai instrumen-instrumen yang sifatnya low risk atau low volatility ya, kayak reksadana pasar uang atau mungkin deposito ya, di sana ya, atau surat berharga negara yang SBN yang tenor pendek di situ. Intinya sih semua instrumen bisa ya, asal ilmunya sudah ada. Lalu apa yang menjadi tanda jika Anda sudah merdeka secara finansial? Dilansir dari situs sikapiuangmu.ojk.go.id, terdapat 6 tanda jika seseorang merdeka finansial. Pertama, kesehatan dan jiwa tercover asuransi. Hal utama yang wajib dimiliki seseorang yang merdeka finansial adalah proteksi diri. Asuransi menjadi hal yang penting karena proteksi asuransi membantu meminimalkan resiko yang mungkin terjadi di masa depan. Kedua, tidak mencemaskan masa depan berkat investasi. Mendiamkan uang di tabungan tidak akan memberikan keuntungan serta tidak dapat mengalahkan peningkatan inflasi tahunan. Investasi bisa menjadi salah satu cara untuk mencapai merdeka finansial. Investasi bisa dilakukan dalam bentuk apapun. Yang terpenting adalah investasi tersebut harus memberikan return di atas inflasi. Ketiga, masa pensiun terjamin dengan dana pensiun. Semua orang pasti menginginkan masa tua yang aman secara finansial. Masa pensiun menjadi salah satu masa penting dalam kehidupan semua orang. Mempersiapkan dana pensiun sebaiknya dilakukan sejak dini ketika masih dalam masa produktif. Keempat, dana pendidikan menjamin pendidikan anak. Dengan pendidikan yang baik, seorang anak diharapkan dapat hidup lebih sejahtera dan sukses daripada orang tuanya. Oleh karena itu, Anda perlu merencanakan dana pendidikan anak sejak dini. Kelima, berutang untuk kegiatan produktif. Utang bisa menjadi suatu hal yang berbahaya jika penggunaan utang tersebut untuk hal-hal konsumtif. Jika utang yang dimiliki dikonversi menjadi aset yang produktif dan bisa memberikan penghasilan, berarti Anda sudah mulai menuju kemerdekaan finansial. Yang terakhir, dana darurat menjadi penyelamat. Dana darurat menjadi kegiatan investasi yang sangat penting bagi hidup kalian. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan menabung separuh dari gaji pokok setiap bulan. Dengan adanya tabungan ini, Anda tidak perlu khawatir apabila mendadak membutuhkan dana besar. Berapapun usia Anda akan selalu dihadapkan pada persoalan pengelolaan finansial yang tidak ada habisnya. Semoga di 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita sebagai warga negara juga bisa merdeka secara finansial ya. Tim redaksi CNBC Indonesia.